Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad JB Channel. Dalam konten kali ini, Pak B akan share tentang prinsip perencanaan keuangan bagi pemula. Lagi-lagi masih seputar perencanaan keuangan bagi pemula atau financial planner, bahasa kerennya bagi pemula. Tapi jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Kalau anggap bermanfaat, bantu like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang. Oke, seperti itu, mudah. Dan juga tekan loncengnya kalau mau mengikuti konten-konten Pak B seputar investasi dan seputar perencanaan keuangan. Oke, mari kita mulai. Prinsip perencanaan keuangan bagi pemula itu ada 7. Pak B punya 7 prinsip perencanaan keuangan bagi pemula. Kenapa harus direncanakan? Karena seperti diketahui bahwa orang itu hanya 3 saja secara garis besar, yaitu mencari uang, kecerdasan mengumpulkan uang, dan menumbuhkan uang. Kalau tiga-tiganya ini tidak bisa, hanya mencari uang saja, uang juga akan habis. Kalau menumbuhkan uang, bagaimana cara mencarinya? Menumbuhkannya bagaimana nanti? Dari mana uangnya? Kan seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah prinsip yang pertama adalah belanja lebih kecil daripada pendapatan. Itu prinsip yang pertama, atau pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Atau bisa pendapatan itu bisa macam-macam, bisa dari gaji, bisa dari omset bisnis, bisa dari macam-macam ya. Jadi seperti itu. Tapi prinsipnya itu. Jadi belanja lebih kecil daripada pendapatan atau pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Prinsip yang kedua adalah hindari hutang, apalagi hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu hutang-hutang yang bisa digunakan untuk makan, digunakan untuk gaya-gayaan, lifestyle, dan sebagainya. Atau digunakan untuk beli barang-barang yang nilainya turun drastis, sangat turun. Dan itu sangat merugikan. Kalau memang barang itu bisa diganti dengan yang lain, misalnya kita beli HP misalnya. HP itu kalau kita masih mampu bekerja dengan menggunakan HP yang harga 2 juta misalnya, kenapa harus beli yang 10 sampai 20 juta dengan cara hutang? Atau beli motor misalnya. Kalau bisa beli motor yang second karena dia juga mobilitasnya juga tidak banyak, bisa kan motor-motor second. Kenapa harus beli yang baru dengan harga yang mahal dengan cara berhutang dan lain sebagainya? Kalaupun mau hutang, itu maksimal 30% dari pendapatan ataupun gaji. Lebih dari itu nanti pasti akan keuangannya akan tidak stabil. Seperti itu ya, tidak akan stabil. Oke, itu yang kedua. Prinsip yang adalah hindari hutang, apalagi hutang konsumtif seperti tadi. Yang ketiga adalah prinsipnya adalah prinsip hidup sederhana. Hidup sesuai dengan kebutuhan, hidup sesuai dengan isi dompetmu. Itu kan ada beberapa tagline yang seperti hidup sesuai dengan isi dompetmu, gaya sesuai dengan isi dompetmu, atau gaya sesuai dengan uangmu berapa, kan seperti itu. Itu adalah prinsip hidup sederhana. Kalau kita penggajinya kita digunakan untuk hidup, cukup, kebutuhan itu cukup. Tapi kalau kita menuruti keinginan, pasti tidak akan cukup. Berapapun penghasilannya, berapapun keuangannya, tidak akan cukup. Prinsip yang keempat adalah atur budget dengan sederhana, atau ini ada juga misalnya manajemen amplop atau manajemen pisah rekening. Manajemen amplop itu misalnya gaji UMR atau gaji berapapun lah, gaji 3 juta misalnya. Nanti dimasukkan amplop, ini untuk investasi, ini untuk bayar hutang kalau yang punya hutang, ini untuk dana darurat, ini untuk operasional, ini untuk dana rutin, ini untuk dihabiskan atau digunakan untuk senang-senang. Itu ada juga, tapi ada porsi-porsinya. Dan harus komitmen dengan yang sudah dilakukan, itu adalah amplop tersebut. Itu harus komitmen. Ya, itu seperti itu. Jadi nanti antara operasional dan invest harus semuanya, berapapun penghasilannya atau berapapun gajinya, tolong sisihkan di depan, digunakan untuk ditabung dulu, nanti akan dilanjutkan dengan diinvestasikan. Setelah punya kemampuan menghasilkan uang,
kemampuan mengumpulkan uang, nanti ketika uang terkumpul ditumbuhkan untuk masa depan yang lebih sejahtera. Prinsip yang kelima adalah jadikan tabungan sebagai pengeluaran pertama. Sisihkan di awal bulan, jangan menunggu sisa di akhir bulan. Karena kalau disisa di akhir bulan tidak akan sisa. Yakinlah dengan baik-baik. Ada berpengalaman, jadi kalau mau menabung atau mengeluarkan uang, sisihkan di awal. Kita mau berapa? Tadi sistem amplop ya mau berapa? Kalau mau sistem pisah rekening ya satu rekening operasional, satu rekening tabungan, satu lagi mungkin rekening dana darurat. Jadi yang dua itu jangan diutak-atik. Yang diutak adalah yang rekening operasional saja. Yang operasional dana darurat juga untuk dana darurat, yang operasional rekening untuk investasi atau tabungan digunakan juga untuk investasi dan patuhi seperti itu ya. Sisihkan di awal, jangan di akhir nggak ada bersisa. Jadi itu prinsip yang kelima. Jadi seperti ini adalah prinsip-prinsip ini adalah mudah dalam pengucapannya, mudah dalam mempelajarinya, tapi sangat susah dalam memulainya, apalagi komitmen dalam jangka panjang. Karena berapapun penghasilannya, kalau kita tidak bisa memanage uang dengan baik, nanti akan habis dan bahkan semakin banyak gaji, semakin banyak hutang. Semakin banyak gaji, semakin banyak tanggungan. Tidak semakin sejahtera, tapi semakin banyak tanggungan. Yang bagus adalah kan semakin banyak gaji atau semakin banyak penghasilan, semakin banyak investasi, semakin banyak tabungannya, semakin sejahtera. Kan seperti itu. Tapi banyak yang kebalik. Ya, prinsip yang keenam adalah bayar tagihan sesegera mungkin, jangan sampai terlambat. Contoh paling mudah aja listrik, PDAM, terus hutang yang lain yang kalau tidak dibayar secepatnya pada waktu itu nanti akan kena denda. Karena justru akan semakin banyak. Hutang saja kadang sudah ada tagihan sudah ada, misalnya hutang sudah ada bunganya. Nanti begitu terlambat tambah bunga lagi, ya, kan seperti itu. Kalau misalnya tagihan rutin, kalau terlambat berarti ada denda. Jadi seperti itu penting, pokok prinsip itu harus dilakukan. Begitu dapat penghasilan, ada yang di awal bulan atau di tengah bulan, segera tagihan itu dilunasi sesegera mungkin, jangan sampai terlambat. Itu adalah prinsip dalam pengaturan keuangan ya pemula. Jadi begitu. Nanti kalau pemula ini misalnya uangnya sedikit sudah bisa mengelola dengan baik, kalau punya uang besar yakinlah sejahtera. Karena apa? Uangnya akan banyak yang disimpan dan diinvestasikan. Prinsip yang ketujuh adalah buat kesepakatan pengelolaan keuangan suami istri. Buat kesepakatan pengelolaan keuangan suami bagi yang sudah bersuami istri. Itu pengelolaannya sebenarnya di kesepakatan. Bayar yang besar-besar misalnya suami. Untuk operasional adalah istri misalnya. Kalau dua-duanya bekerja, misalnya dua-duanya bekerja. Atau salah satu bekerja, misalnya suaminya bekerja. Nanti uangnya diberikan manajemen amplop itu. Nanti ini yang besar-besar tak bawa saya, tak bawa ayah misalnya, atau bapak, atau mas. Ya. Nanti yang kecil-kecil untuk operasional silahkan dipegang istri ya bu. Itu kan seperti itu. Nanti biar apa? Biar nanti dalam perjalanan waktunya itu akan terencana, teratur, dan disiplin. Dan tidak akan ada kebocoran di sana sini. Karena diatur dari awal. Begitu terima penghasilan atau gaji atau apapun yang masuk ke itu sisihkan seperti itu. Terus menerus sisihkan seperti itu, terus menerus sisihkan seperti itu. Karena ini adalah komitmen jangka panjang. Perencanaan keuangan itu jangka panjang, bukan cuma 1 atau 2 bulan, jangka panjang. Oke? Wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Semoga menginspirasi. Yang belum like, tolong like, bantu subscribe, komen, share, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info-info atau konten dari Pak B yang sederhana ini untuk belajar bagaimana mempunyai pengetahuan tentang perencanaan keuangan yang benar. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time.